Shalom untuk semua peserta didik kami beserta keluarga besar SMP Philadelphia Tarutong. Hari ini kita kembali mengadakan doa bersama dalam minggu yang ke-70. Dan adapun tata ibadah kita hari ini yang pertama akan dibuka dengan saat teduh, lalu menyanyikan lagu pujian Bila Ku Renung Dosaku, dilanjutkan dengan menyanyikan Haleluya 12 kali. Lalu kita berdoa kemudian menyanyikan lagu pujian Meski Tak Layak Diriku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Agnes. Setelah itu kita menyanyikan lagu pujian Walau Seribu Rebah. Kemudian kita berdoa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita menyanyikan lagu pujian Bila Ku Renung Dosaku, dilanjutkan dengan Haleluya 12 kali. Yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini kami boleh melakukan ibadah kami dalam minggu yang ke-70. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan semua lagu-lagu pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hati-Mu. Ajari kami untuk tetap melakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas dosa kami, agar kami layak menerima kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gemeluh. Ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Agnes. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Bahkan Tuhan Engkau pakai telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baiklah, shalom semuanya untuk anak Miss semuanya yang ada di SMP Philadelphia Tarutung. Hari ini Miss akan membagikan firman Tuhan dengan tema pertobatan. Tetapi untuk hari ini Miss akan memberikan judul firman kita yang Miss bagikan, yaitu bukan iman tomat. Yang tertulis di Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku diam bersama-sama kamu di tempat ini. Siswa-siswi MIS yang ada di Yayasan Pendidikan Philadelphia Tarutung, pernahkah mendengar istilah tomat alias tobat lalu kumat? Istilah itu sering dipergunakan untuk menggambarkan kebiasaan orang-orang Kristen yang bertobat, atau kebiasaan itu seringkali disalahgunakan pada saat beribadah dan tepatnya mengakui dosa pada hari Minggu. Tetapi setelah hari Minggu atau bahkan keluar dari gereja, mereka kumat lagi melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah mengapa istilah pergunakan hari ini istilah tobat lalu kumat. Hal ini terjadi karena semua orang terjebak pemikiran untuk hanya berfokus pada ritus-ritus keagamaan. Seakan-akan itu yang menyelamatkan kita. Seakan-akan ritus-ritus keagamaan itu yang memberikan kita perlindungan. Kita lupa bahwa keselamatan bukan hanya tentang ritus, melainkan juga tentang perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas dikatakan firman Tuhan di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Kalau dibilang perbaiki tingkah laku dan perbuatan kita yang mendengarkan firman ini, khususnya siswa-siswi MIS yang ada di SMP Philadelphia Tarutung, Tuhan menekankan dalam kitab Yeremia 7 ayat 3, kita harus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Tingkah laku dan perbuatan yang tidak sama sekali disukai Tuhan. Kita harus mengubah agar tingkah laku kita disukai oleh Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa lama, atau kita harus merubah hidup kita dari yang gelap menjadi terang, dari yang tidak percaya kepada Kristus menjadi seutuhnya percaya kepada Kristus. Dan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus membenci dosa, karena upah dosa adalah maut. Tuhan menginginkan kita membenci dosa, bahkan tidak memberi kesempatan untuk kita melakukan dosa. Dalam kitab kematian Raja Yosia, bangsa Israel khususnya Yehuda kembali mengecewakan Tuhan. Mereka menganggap bait suci dan ritus yang dilakukan sebagai jaminan keselamatan, bahwa apapun kejahatan yang mereka lakukan, bait suci dapat melindungi mereka dari hukuman. Mereka tidak menyadari bahwa jaminan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, Sang Pencipta kita. Yeremia pun memberi peringatan kepada umat yang hanya melakukan ritus sebagai rutinitas belaka, yang mengabaikan pentingnya keselarasan iman dengan perilaku hidup sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Untuk itu, kalau kita sebagai orang percaya harus memiliki iman dan harus disertai dengan tindakan, karena itulah yang seharusnya kita sebagai umat Kristen harus melakukan itu. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita harus melakukan atau mempunyai iman dan melakukan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, siswa-siswi MIS yang ada di pendidikan Philadelphia Tarutung, khususnya siswa-siswi MIS SMP dari kelas 7 sampai kelas 9, bertobat itu adalah komitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama agar selaras dengan iman kita kepada Tuhan.
yang telah menjanjikan pemulihan bagi setiap orang yang bertobat. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam perilaku hidup sehari-hari. Tunjukkanlah iman kita bukan iman tomat, tetapi tunjukkanlah bagaimana kita selaku orang yang percaya kepada Kristus memiliki iman yang teguh kepada Kristus dan mempercayai seluruh hidup kita kepada Kristus. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki iman, bahkan kami harus meninggalkan perbuatan atau perilaku kami yang lama. Kami harus membenci dosa, bahkan kami harus bertobat meninggalkan cara hidup kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk siswa-siswi kami yang ada di SMP Pendidikan Philadelphia Tarutung. Kiranya Engkau jadikan siswa-siswi kami menjadi anak yang takut akan Engkau. Engkau berikan kesehatan bahkan perlindungan yang daripada Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua siswa-siswi kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau memberikan kesehatan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pekerjaan, bahkan usaha yang dilakukan orang tua siswa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru yang ada di Pendidikan Philadelphia, bahkan ketua yayasan, bahkan juga kepala sekolah. Engkau yang memberikan kesehatan, panjang umur, serta hikmat, serta keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, agar guru-guru, bahkan kepala sekolah dan Bapak Ketua Yayasan menjadi semakin diberkati. Tuhan Yesus yang baik, dosa dan kesalahan kami Engkau hapuskan agar kami layak disebut anak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita kembali menyanyikan lagu pujian Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan berdoa syafaat yang menjadi topik doa kita. Yang pertama, supaya COVID-19 cepat berlalu. Yang kedua, mendoakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, kita mendoakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Keempat, kita mendoakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Yang kelima adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Keenam, keluarga besar Yayasan Pendidikan Philadelphia. Ketujuh, para siswa dan orang tua. Dan yang terakhir adalah para medis. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.